Halo semuanya, di video kali ini saya mau ngebahas satu saham yang lagi menarik perhatian saya. Karena saya ngelihat saham ini itu semakin bagus dari beberapa tahun terakhir, tapi secara valuasi malah semakin murah. Kira-kira sama apa ya? Mungkin teman-teman pasti udah pada tahu karena tentu saja teman-teman melihat judul atau thumbnail dari video ini. Yes, di video kali ini kita akan ngebahas saham ISSP atau perusahaan produsen dari pipa baja. Ya, seperti apa kinerja keuangannya? Yuk kita lihat. Nah, kali ini saya akan coba ngebahasnya menggunakan stock up engine yang sedang saya develop, teman-teman. Ya, di sini kita akan melihat pertama-tama dari segi net profit dan revenue-nya, atau kita biasa lihatnya di bagian income statement. Kalau teman-teman perhatikan, sejak tahun 2012 sampai tahun 2021, memang cenderung segitu-segitu aja ya. Baru terlihat ada penguatan atau percepatan pertumbuhan dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Akan tapi di tahun 2020, kondisi revenue-nya malah drop ya because of pandemi. Tapi ketika kuartal 2 2021 secara trailing 12 month, ini sudah lebih menguat dibandingkan tahun yang lalu atau tahun 2020. So, dari segi pendapatan memang terlihat sedang dalam kondisi yang membaik dibandingkan tahun 2020. Ya, kalau kita ngelihat juga dari tahun 2017, ya, di sini net profitnya itu kecil sekali ya. Untungnya nggak sampai rugi ya. Jadi ini memang net profitnya sangat kecil sekali sampai tidak terlihat ya. Bahkan kalau kita misalnya zoom, kita hilangkan tahun sebelum 2017, memang 2017-nya ini rendah sekali, tapi seiring berjalannya waktu 3 tahun terakhir, net profitnya ini semakin lama semakin meningkat. Ya, tahun 2020, profitnya 175 miliar, tapi secara 12 bulan terakhir, ya, dari kuartal 2 2021 itu udah mencatat 427 miliar. Sebenarnya ISSP sendiri juga menargetkan laba bersih sampai 450 miliar hingga tahun 2021 ini. Jadi memang kinerjanya itu secara net profit pasti akan lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Nah, berikutnya kalau kita ngelihat ke bagian profitability marginnya, di sini ada grafik GPM, OPM, dan NPM. Kalau teman-teman perhatikan, gross profit marginnya ini kan meliuk-meliuk ya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini memang sifatnya adalah cyclical ya. Karena perusahaannya ini memiliki gross profit yang relatif nggak pernah stabil. Ya, tapi kalau kita melihat operating dan net profit marginnya kurang lebih pergerakannya juga mirip dengan gross profit marginnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk isi operating expense dan beban keuangannya itu nggak terlalu aneh-aneh ya. Nah, tapi kalau kita melihat sejak tahun 2017 di sini teman-teman ya, itu memang profitability-nya semakin lama semakin bagus. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat gap antara operating profit dengan net profit ini cenderung semakin mengecil. Jadi boleh kita simpulkan juga ya, beban lain-lain seperti misalnya beban keuangan biasa yang paling besar di sini porsinya itu cenderung semakin kecil karena gap antara OPM dan GPM-nya ini semakin tipis seperti itu teman-teman ya. Kalau kita melihat dari balance sheet ya di bagian ekuitas, liabilitas dan aset, teman-teman coba perhatikan ya, teman-teman lihat sebelum tahun 2019, porsi liabilitas grafik yang warna biru ini selalu lebih tinggi daripada ekuitasnya ya. Akan tetapi di tahun 2020 baru ekuitasnya ini lebih tinggi daripada liabilitasnya. Ya, jadi ini tanda yang bagus ketika ekuitasnya melebihi liabilitasnya. Jadi perusahaan ini cenderung menjadi lebih aman. Ya, bahkan kalau kita lihat dari tahun 2018 memang porsi liabilitasnya itu semakin lama semakin turun ya. Porsi liabilitasnya semakin lama semakin kecil dan ekuitasnya terus bergerak naik ya. Kalau kita lihat dari return on asset dan return on equity, kita lihat memang jelas sekali terlihat ya sampai tahun 2017 kondisi ISSP ini memang semakin terpuruk dengan return on equity yang semakin mengecil, ROA juga semakin mengecil sampai bottomnya ini di tahun 2017 ya. Tahun 2017 sampai tahun 2021 ini mereka baru akselerasi ya, mereka baru semakin cepat pertumbuhannya. Nah, di stock up engine yang sedang saya develop, saya juga menyiapkan PE dan PB band-nya. Tapi sebelum kita ngomongin ke harganya, kita coba lihat beberapa rasio-rasio keuangan untuk mendukung kualitasnya terlebih dahulu. Ya, saya mau ngebahas dari segi financial health-nya ya. Kalau tadi kita lihat
total liabilitasnya itu kan lebih tinggi dibandingkan total equity-nya. Nah, coba teman-teman lihat di bagian total liabilities dibandingkan total equity-nya. Memang sejak tahun 2019 di sini teman-teman ya, nilainya itu di atas 1. Ya, itu artinya perusahaan ini memang liabilitasnya lebih tinggi. Ya, baru tahun 2020, 2021 semakin mengecil. Akan tapi isi liabilitas kan nggak semuanya itu tentang hutang berbunga. Nah, kita bisa ngeliatin hutang berbunganya. Kita lihat ke short term debt-nya. Ya, kalau kita lihat ke hutang berbunga yang jangka pendek, kalau kita lihat angkanya memang kurang lebih ini angkanya itu mirip-mirip terus ya, bahkan dari tahun 2012. Ya, sekitar 1,8 sampai 2,5 triliunan. Ya, angkanya begitu stabil di kisaran kurang lebih segitu. Ya, kalau seperti ini saya simpulkan biasanya hutang jangka pendeknya ini itu lebih digunakan ISSP untuk kebutuhan working capital-nya. Jadi memang untuk aktivitas bisnis hariannya mereka mengandalkan short term debt. Ya. Nah, di bagian long term debt yang biasanya dipakai untuk ekspansi gitu ya, untuk capex misalnya, kita lihat dari tahun 2017 itu peak-nya ya, sekitar 787 miliar dan angka ini berangsur-angsur semakin turun. Ya, artinya jumlah hutang jangka panjangnya semakin turun ya. Kalau hutang jangka panjangnya semakin turun kan artinya semakin bagus juga, beban keuangannya pun juga semakin rendah. Nah, ini tercermin juga kalau kita lihat ke rasio debt to equity rasionya, di mana debt di sini hanya menghitung yang total debt-nya saja, total hutang yang berbunga saja. Kalau kita lihat memang rasionya juga semakin lama semakin mengecil dan angka terakhir 0,57 kali, artinya rasionya pun juga bagus ya, sehat, aman. Ya, kalau kita lihat current ratio juga cenderung angkanya semakin bagus, ya interest coverage rasionya juga semakin lama semakin tinggi. Artinya laba usahanya itu bisa mengcover 3,6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan beban keuangan yang timbul karena pinjaman hutangnya. Ya, jadi boleh dikatakan saat ini kondisi ISSP sehat ya, karena hutang-hutangnya relatif lebih terkontrol. Berikutnya kalau kita lihat dari rasio efisiensinya, di sini juga ada hal yang menarik kalau kita perhatikan di days in inventory-nya. Berapa lama sih barang-barang ISSP ini berada di dalam gudang? Ya, tahun 2016 itu angkanya sempat tinggi sekali ya, hampir sekitar 322 hari atau sekitar 10-11 bulan. Tapi angka ini cenderung turun terus ya, artinya semakin lama semakin efisien dan terakhir average-nya itu di kisaran 250-an hari. Ya, artinya dari segi inventory perusahaan ini juga semakin lama semakin efisien. Nah, selain itu juga saya juga mau kasih lihat data breakdown bisnisnya ini ya. Nah, di sini kita menyiapkan beberapa breakdown yang penting untuk perusahaan ISSP ini. Let's say kita mau lihat ke industri breakdown-nya terlebih dahulu. Sebenarnya ISSP ini jualannya itu kemana aja sih? Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan data laporan keuangannya, memang produk-produk ISSP ini banyak dijual ke sektor infrastruktur, konstruksi, dan utilitas, di mana porsinya sekitar 60-an% ya, yang paling banyak. Ya, porsi yang terbanyak kedua itu datang dari sektor furnitur, dan ketiga ada otomotif yang nilainya kurang lebih mirip, sekitar 20-an%. Ya, ada sektor lagi di oil and gas, tapi angkanya relatif sangat kecil. Jadi kita bisa simpulkan memang perusahaan ini sangat bergantung pada proyek infrastruktur di Indonesia. Kalau pembangunannya lagi pesat gitu ya, maka ya seharusnya kebutuhan akan pipa baja itu juga bisa semakin tinggi gitu. Ya, untuk furnitur, kebutuhan rumah tangga, kalau memang banyak pembangunan rumah, segala macam, itu juga tentu bisa bermanfaat buat ISSP. Atau sektor otomotif, tentu aja kalau sektor otomotifnya juga ngebut, maka ISSP ini juga diuntungkan. Anyway, di bagian ini juga saya nggak ngebahas tentang faktor kualitatif lainnya di luar laporan keuangan. Misalnya teman-teman bisa perhatikan juga nih, kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahan baku dalam negeri gitu ya. Kalau teman-teman baca berita, saya sempat baca berita juga, ada salah satu anak perusahaan Pertamina yang jajaran manajemennya itu dipecat ya. Kenapa? Karena manajemennya ini itu tidak mengandalkan pipa dalam negeri. Ya, mereka banyak mengandalkan impor. Ya, padahal pipa dalam negeri ya ada aja produsen dalam negeri yang bagus, contohnya ISSP gitu ya. Nah, gara-gara manajemennya tidak mengandalkan produk dalam negeri, manajemennya aja sampai dipecat. Jadi memang pemerintah ini lagi menggalakkan juga ya penggunaan pipa baja yang diproduksi oleh produsen lokal. Ya, anyway saya juga mau tunjukin dari segi misalnya porsi bebannya dibandingkan dengan porsi revenue-nya supaya kita tahu nih cost structure-nya perusahaan ini itu seperti apa. Nah, kalau kita ngelihat
76% atau yang paling tinggi itu datangnya dari bahan baku. Makanya tadi ya kalau teman-teman lihat gross profit-nya itu sekitar 20%. Ya, kenapa? Karena 76%-nya aja udah kemakan gara-gara bahan baku. Nah, bahan baku apa? Bahan bakunya tentu saja lempengan baja ya. Nah, mereka belinya dari Krakatau Steel, ada dari impor juga. Nah, jadi kalau harga bahan bakunya naik atau turun, tentu saja itu bisa mempengaruhi profitabilitasnya si ISSP ini. Ya, makanya mereka juga harus pintar-pintar ngelola bahan baku, ngelola persediaannya. Ya, kemudian dari tenaga kerja langsung nggak terlalu tinggi, beban pabrikasi ini juga yang lumayan tinggi. Ya, kemudian ada beban keuangan juga yang tinggi. Ya, karena tadi hutangnya juga tinggi. Ya, akan tetapi kalau kita lihat porsi beban keuangannya ini yang bagus ya. Ya, di mana porsi beban keuangannya semakin turun. Dari 9% menggerogoti revenue-nya, sekarang hanya tinggal 3,8%. Nah, jadi saya simpulkan dari kinerja-kinerja yang saya bahas, kinerja perusahaan ISSP ini boleh dikatakan memang tahun 2017 sampai sekarang itu kondisinya semakin lama semakin bagus. Nah, nanti teman-teman juga bisa analisa lebih lanjut lagi tentang bagaimana prospek penggunaan pipa baja ini yang ada di ISSP ini. Apakah semakin bagus juga atau tidak ya? Kalau teman-teman merasa kayaknya prospeknya juga ada masa depan yang bagus, ya teman-teman juga bisa perhatikan perusahaan ini. Kenapa? Karena selain data historis yang menunjukkan perusahaan ini semakin bagus, saya juga mau tunjukkan dari segi valuasinya. Ya, kalau kita lihat dari segi valuasinya, misalnya kita lihat dari rasio PE dan PBV. Ya, kalau kita lihat dari PE, wah ini angkanya anomali sekali ya, karena tahun 2017 itu kan tadi net profitnya itu kecil banget ya. Sehingga PE-nya tiba-tiba bisa sampai 1000 kali. Ya, kalau kita hitung average-nya, maka ini akan kacau gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ambil periode yang lebih relevan gitu. Misalnya kita persingkat periodenya dari tahun 2018 saja. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2018, PE rasionya ini semakin lama semakin turun. Jadi di sini PE rasio saat ini ISSP ada di level 4,8 kali ya, sedangkan rata-ratanya ada di level 7,3 kali. Jadi ini salah satu alasan kenapa ISSP ini cukup menarik perhatian saya karena kinerjanya semakin bagus gitu ya, tapi secara valuasi PE semakin murah. Nah, di sini menurut saya ada peluang. Ya, kalau kita lihat dari rasio PBV-nya sih kalau kita bandingkan secara rata-rata historis 5 tahun terakhir memang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya ya. Rata-ratanya sekitar 0,37 kali, sangat rendah. Dan PBV saat ini di level 0,57 kali. Meskipun angkanya di atas rata-ratanya, tapi secara nominal ya, PBV-nya ini boleh juga dikatakan tergolong rendah ya, di bawah 1 kali atau di bawah 0,7 kali bahkan. Ya, jadi di sini menurut saya cukup menarik. Nah, kalau kita ngelihat ke sektornya ya, kita ngelihat ke sektornya sekarang. Menurut pengklasifikasian IDX, ISSP itu masuk ke subsektor baja dan besi. Ya, di dalam industri ini ada beberapa perusahaan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya udah tandain beberapa saham yang kurang lebih nggak terlalu menarik ya, yang warna merah-merah ini, yang return on equity-nya negatif, yang PE-nya juga sangat anomali sekali. Maka untuk perusahaan-perusahaan ini saya akan depak terlebih dahulu ya. Misalnya tadi ada OPMS, LMSH, kemudian HKMU, GGRP, GDST, CTBN. Ya, ini saya buang dulu. Nah, tersisa tinggal 4 perusahaan ini, dan di 4 perusahaan ini yang saya tanda-tandain yang warna hijau, misalnya dari gross profit margin, kita lihat ISSP ini yang paling tinggi. Dari OPM ada baja ISSP yang tinggi. Nah, profit margin juga ada 3 perusahaan ini yang kurang lebih relatif sama. Tapi untuk asset turnover ya kita lihat baja di sini yang paling tinggi, dan untuk ROA baja ini yang paling tinggi ya. Tapi yang kedua ISSP ya, ini juga lebih tinggi dibandingkan dua yang lainnya. Tapi untuk ROE yang paling tinggi itu ada di baja. Meskipun ROE-nya tinggi tapi porsi liabilitasnya ini juga tinggi ya, sampai 4 kali ya. Dan Crush juga ROE-nya tinggi, kurang lebih mirip dengan ISSP, tapi porsi liabilitasnya atau di sini adalah equity multiplier-nya, perbandingan antara total aset dan total equity, maka di sini porsi liabilitasnya itu boleh dikatakan sangat tinggi. Sehingga untuk dua perusahaan ini harus kita pelajari lebih dalam lagi tentang porsi liabilitasnya, apakah berbahaya atau tidak. But boleh disimpulkan juga ISSP ini cukup outstanding atau cukup menonjol dibandingkan dengan kompetitor yang ada di industri yang sama. Meskipun kinerjanya menonjol atau stand out di tengah industrinya,
Tapi PE rasio dan PBV-nya ini boleh dikatakan yang paling murah dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, that's why ini menjadi salah satu alasan juga yang membuat saya merasa cukup menarik untuk memperhatikan saham ISSP ini. Nah, jadi dari data-data laporan keuangan ini, saya menemukan atau mengambil kesimpulan story seperti ini. Ya, ini story-nya based on data laporan keuangannya aja ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari kinerja profitabilitasnya, memang sejak tahun 2017, kondisi ISSP ini semakin lama semakin bagus. Ya, hal ini terlihat dari net profitnya yang terus growing, kemudian profitability marginnya juga semakin lama semakin bagus. Kemudian dari segi kesehatan perusahaan ini juga kita melihat porsi liabilitasnya itu sudah semakin turun dari tahun ke tahun juga. Apalagi kalau kita lihat porsi hutang berbunganya ini juga semakin lama semakin rendah. Sehingga dengan porsi hutang yang semakin terkendali, tadi juga berkesinambungan dengan profitabilitasnya juga semakin lama semakin bagus. Nah, dengan kinerja yang boleh saya katakan semakin lama semakin bagus, tapi valuasinya secara PE ratio itu semakin lama semakin murah. Ya, di situ menurut saya ada anomali, menurut saya ada peluang. Apalagi kalau kita lihat secara based on numbers-nya aja, PE ratio dan PBV-nya itu juga boleh dikatakan tergolong rendah atau tergolong murah. Jadi menurut saya di situ ada peluang untuk saham ISSP ini. Nah, kalau teman-teman juga punya pandangan lain tentang ISSP, feel free untuk kasih pandangan kalian di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di situ. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman penasaran dengan stock up, teman-teman bisa mampir ke website kita di stockup.id atau mampir juga di Instagram kita di stockup_Indonesia. Nah, di sini stock up ini saya bikin untuk membantu teman-teman level up skill investasi kalian. Nah, jika kalian menjadi bagian di dalam stock up, kalian bisa memanfaatkan stock up engine yang kita develop, kemudian kita juga bisa ketemu emiten, kemudian di situ juga ada kelas-kelas pembelajaran lainnya, kemudian juga akan ada market update dan diskusi setiap minggunya juga kalau teman-teman bergabung di stock up. So, jangan lupa daftar juga di stock up untuk kita bantu naikin level investasi kalian. So, sampai di sini dulu aja videonya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga kasih likes kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan juga ke teman-teman kalian yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Dadah!